Bunda, kenapa kalau laki-laki itu bisa tegang? Tahu ya maksudnya ya? Iya. Aktivitas seksual yang terlalu awal itu di kemudian hari akan berdampak pada kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pastinya. Anak-anak itu justru sedang ingin tahu, sedang dalam proses belajar gitu ya. Mereka kalau dia tidak dapat informasi yang benar dari gurunya, mereka bisa dapat informasi dari yang lain gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kakak, adik-adik, selamat datang di Pose Podcast Semesta, episode Project Group Kesehatan Reproduksi. Di mana pada kesempatan kali ini kami mengambil tema seberapa pentingkah pendidikan seksual terhadap anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Syaputri, biasa dipanggil Adel. Saya dari Project Group Kesehatan Reproduksi dan dalam hal ini diamanahkan menjadi host pada podcast kali ini. Tentunya teman-teman, saya di sini tidak akan sendirian. Saya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Nurfadilah SKM MKM. Beliau adalah salah satu dosen di FKM UMJ. Langsung aja teman-teman. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Adel. Alhamdulillah saya sehat. Kak Adel gimana? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Nah Ibu, sebelumnya saya sangat berterima kasih Ibu mewakili dari teman-teman semesta karena Ibu sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita pada podcast perdana ini. Sama Kak Adel. Iya Ibu, nah kalau boleh tahu nih Ibu, selain Ibu menjadi dosen di FKM UMJ, kesibukan Ibu ini akhir-akhir ini apa nih? Kalau boleh teman-teman tahu. Oke, boleh dong, tentu saja. Jadi selain mengajar di FKM UMJ, saya aktif di beberapa organisasi. Ada organisasi profesi, PPPKMI, kemudian juga di IAKMI, kemudian ada beberapa organisasi sosial kemasyarakatan seperti Aisyah, terus MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, dan ada beberapa organisasi yang lain. Wah, banyak sekali Ibu. Di tengah kesibukan Ibu yang sangat mungkin begitu padat ya Ibu. Ibu mungkin sering mendengar berita-berita ya tentang kekerasan seksual nih Bu. Seperti berita yang baru-baru ini viral Bu, ada seorang kakek yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak SD Bu. Dan itu terekam CCTV, diketahui bahwa korbannya ternyata tidak hanya satu orang Bu, ada beberapa anak SD yang menjadi korban kekerasan dari kakek tersebut. Nah kalau dari Ibu sendiri yang berada di lingkup kesehatan, sangat miris ya Bu mendengarnya. Nah bagaimana Bu tanggapan Ibu? Terima kasih sudah mengangkat isu ini ya, karena memang selain kasus yang tadi dijelaskan Kak Adel, itu kita dengar banyak sekali ya kasus serupa gitu ya, yang kalau tadi mungkin kasus yang diceritakan Kak Adel itu dilakukan oleh seorang yang usianya sudah cukup lanjut begitu ya, kemudian mungkin kepada seseorang yang tidak dia kenal. Tapi ternyata ketika kita melakukan beberapa research ya, temuannya itu menunjukkan bahwa malah lebih banyak lagi yang dilakukan oleh orang yang sudah dikenal, bahkan oleh orang-orang yang harusnya melindungi, mengasuh dan mendidik anak-anak itu gitu ya. Jadi kita mungkin beberapa saat yang lalu sudah mendengarkan ada beberapa kasus incest gitu ya. Jadi orang yang punya hubungan kekerabatan ya, hubungan darah langsung dengan anak tadi yang usianya juga sebagai catatan ya, kita highlight itu usianya masih belum remaja gitu ya. Jadi masih anak-anak tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Adel. Mungkin masih usia SD, bahkan mungkin lebih muda lagi. Nah itu saat ini sudah semakin banyak terjadi gitu. Nah kita sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat atau secara khusus kami sebagai promotor kesehatan itu melihatnya sebagai suatu fenomena yang kita tidak bisa diam gitu ya. Kita harus melakukan sesuatu untuk mengantisipasi jangan sampai situasi seperti ini terus berlanjut gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini menjadi masa depan bangsa
di kemudian hari ya. Pada saatnya mereka akan memimpin bangsa kita. Kalau sejak awal itu mereka sudah menjadi korban, kemudian di kehidupan selanjutnya ya, fase kehidupan selanjutnya itu mereka mengalami berbagai permasalahan akibat dari satu kejadian itu gitu ya, yang dampaknya luar biasa gitu ya. Nah ini maka khawatirnya kita akan kehilangan itu generasi yang harusnya kan generasi emas ya. Adel mungkin pernah dengar ya, generasi emas 2045. Ya, jadi sudah 100 tahun nih usia Indonesia, pada saat 2045 harusnya sudah mencapai generasi emas. Tapi kita khawatir jangan sampai si generasi yang harusnya emas tadi malah menjadi beban gitu ya, jadi beban, jadi bencana demografi gitu ya. Kira-kira demikian. Jadi terima kasih sudah mengangkat isu ini dan ayo kita melakukan sesuatu untuk mencegah situasi itu terus berlanjut. Iya. Ya, kita khawatir di masa mendatang juga ya Ibu, bagaimana kalau misalkan kejadian ini terus terjadi, dikhawatirkan anak-anak kedepannya malah pertumbuhannya terganggu betul, gitu ya Bu. Betul. Nah kalau boleh tahu Bu, kan kita seringnya tuh mendengar kekerasan seksual ini terjadi kepada seorang anak Bu, kebanyakan dibandingkan di umur-umur yang lain seperti remaja ataupun dewasa. Ya. Apakah ada faktor yang menyebabkan kenapa seorang anak itu menjadi rentan Bu, terkena kekerasan seksual? Baik, makasih nih Kak Adel pertanyaan lanjutannya ya. Kenapa sih anak-anak itu jadi rentan ya menjadi korban kekerasan seksual? Ya kita tahu sebagai anak-anak mereka itu punya citra yang lemah gitu ya, ukuran tubuhnya kecil, kemudian mereka juga belum tahu, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya, belum bisa menilai. Kemudian mereka mudah sekali dibujuk, dirayu gitu ya, karena mereka mungkin belum tahu apa dampak ketika mereka melakukan atau sebenarnya mereka tidak melakukan ya, tapi mereka menjadi korban gitu ya. Kemudian mereka itu di kemudian hari tidak menyadari gitu pada saat terjadi situasi seperti itu, dia tidak tahu harus bagaimana gitu ya. Nah kalau mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian kekuatannya juga belum ada ya secara fisik gitu ya, kemudian mereka tidak mampu melakukan antisipasi, atau mungkin sebelum melakukan antisipasi mereka belum menyadari potensi itu gitu ya. Jadi hal itu memungkinkan mereka untuk menjadi korban, dan bahayanya lagi mereka yang mungkin pada saat tertentu jadi korban di kemudian hari bisa menjadi pelaku. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Jadi tentu kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa tinggal diam ya, harus melakukan sesuatu. Oke baik Ibu, berarti karena anak-anak itu cenderung lemah ya Ibu, belum bisa memprotek dirinya sendiri, dan faktornya juga salah satunya tadi juga karena belum ada pengetahuan mengenai mungkin seksual mereka ya Bu. Betul, betul. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah kalau misalkan Bu, kejadian tidak menyenangkan ini terjadi kepada seorang anak, apa dampak yang bisa terjadi di kemudian hari Bu? Apakah akan mempunyai dampak serius ke depannya untuk mereka, dan bagaimana penanganan yang bisa dilakukan oleh keluarga terdekat ataupun orang tua jika kejadian tidak menyenangkan itu terjadi pada anaknya atau adik-adik kecil kita gitu. Baik, makasih Kak Adel. Kalau kita mau melihat dampaknya itu kita bisa lihat dari beberapa sisi ya. Secara fisik terutama ya, biasanya orang melihatnya awalnya tuh fisik dulu ya. Kalau korbannya ini perempuan, maka itu akan sangat berdampak terhadap kehidupan reproduksi selanjutnya. Sebenarnya yang laki-laki juga sama ya, cuma bedanya kalau yang laki-laki itu kan biasanya orang tidak terlalu khawatir karena mereka tidak hamil, biasanya gitu ya. Jadi kalau perempuan yang dikhawatirkan itu terjadi kehamilan pada usia dini. Tapi kalaupun misalnya hamil itu kan bisa terjadi kalau mereka sudah mengalami menstruasi atau menars ya, yang pertama kali itu. Tapi kalau misalnya terjadi di usia yang lebih muda dari itu, mereka belum menars lalu menjadi korban dan sampai terjadi penetrasi misalnya gitu ya. Nah itu tentu akan terjadi kerusakan organ gitu ya.
aktivitas seksual yang terlalu awal itu di kemudian hari akan berdampak pada kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pastinya ya. Berbagai jenis infeksi menular seksual, kemudian bisa berlanjut di kemudian hari pada gangguan organ reproduksi yang lain sampai ke misalnya kemandulan gitu ya, tidak bisa hamil gitu, kemudian mungkin bisa mengakibatkan beberapa jenis kanker pada organ reproduksinya gitu ya. Nah, Kak Adel mungkin pernah dengar ya kalau sekarang itu pemerintah sedang menggencar-gencarkan secara nasional program imunisasi baru ya, vaksinasi baru. Salah satunya HPV, Human Papilloma Virus. Nah, itu adalah salah satu antisipasi ya saya kira, karena HPV ini kan jenis masalah kesehatan yang mengganggu organ reproduksi perempuan ya. Walaupun sebenarnya di beberapa sumber saya baca bukan hanya perempuan sih, yang laki-laki juga. Jadi yang laki-laki itu juga diberikan vaksin HPV pada saat ini gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu cara ya mengantisipasi. Tapi tentu tidak lepas dari si perilaku itu tadi ya, perilaku seksualitasnya orang-orang dan anak-anak tadi gitu ya. Tadi itu secara fisik. Kemudian secara emosional ya, seseorang yang menjadi korban ketika dia menjadi korban atas suatu perilaku yang dia tidak ketahui atau kemudian dia pahami itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, tidak menyenangkan gitu ya, tentu akan terjadi trauma ya. Nah, trauma ini bisa berdampak serius pada tahapan-tahapan berikutnya. Anak ini menjadi tidak bisa menikmati proses bermain, belajar gitu kan ya. Kita tahu bahwa anak-anak itu masih proses perkembangan emosionalnya itu sedang gencar nih justru. Jadi anak-anak di usia balita, kemudian prasekolah sampai usia-usia tahun-tahun 3 tahun pertama di SD itu masih berkembang emosionalnya. Jadi akan sangat terganggu. Hal itu bisa bermanifestasi menjadi misalnya mimpi buruk, kemudian mungkin dia jadi paranoid gitu ya, kemudian dia menjadi kehilangan kepercayaan kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya, jadi ketakutan gitu, sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Nah, pastinya nanti dia nggak bisa tuh sehat sejahtera gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat lebih luas lagi nanti secara secara keuangan, secara finansial gitu ya, perlu pemulihan yang menghabiskan banyak biaya gitu ya. Secara spiritual mungkin dia akan merasa bahwa dirinya ini kotor misalnya gitu ya, menyesali diri, kemudian dia menjadi merasa bahwa Tuhan itu tidak adil misalnya, kenapa saya jadi korban misalnya, akan muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi sedapat mungkin kalau orang tua itu tahu ada situasi yang buruk yang terjadi pada anaknya, maka orang tua harus segera mengambil tindakan. Nah, masalahnya si anak ini kadang-kadang nggak bisa cerita ya, dia tidak cerita gitu. Jadi orang tua itu harus perhatikan secara full kepada anaknya ini. Jadi kalau anak ini tidak cerita, ditanya, Peka gitu. iya peka. Jadi perhatikan misalnya kalau anak ini pulang dari sekolah itu kebiasaannya seperti apa, atau ketika dia berangkat sekolah, ketika dia mandi gitu kan, dia tidur tuh kebiasaannya seperti apa. Ketika terjadi perubahan-perubahan tertentu, orang tua tuh harus alert gitu ya, kemudian dia tanya gitu ya. Tapi memang ada anak-anak tertentu yang dengan mudah dia cerita, ada anak-anak yang mungkin dia takut atau dia belum bisa mengekspresikan. Nah, itu perlu penggalian lebih lanjut. Begitu kira-kira Kak Adel. Berarti hampir ke semua aspek ya Bu. Dari psikisnya, dari kesehatan secara fisiknya, dari keuangan, sosial mungkin ya Bu. Iya betul. Spiritual, semuanya hampir terdampak ya Bu. Nah teman-teman, berarti ini kekerasan seksual ini begitu berbahaya teman-teman, bukan hal yang harus disepelekan gitu. Nah mungkin Bu tadi juga sempat menyinggungkan tentang pendidikan pendidikan seksual kepada anak. Nah, kalau boleh teman-teman tahu nih Bu, mungkin para orang tua di luar sana dan teman-teman yang mempunyai kecil di rumahnya, pendidikan seperti apa sih Bu yang bisa diajarkan kepada anak, pendidikan seksual seperti apa yang mungkin bisa diterapkan oleh para orang tua dan teman-teman di luar sana yang mempunyai adik kecil agar terhindar dari kekerasan seksual Bu? Baik, nah ini pertanyaan yang menurut saya paling penting ya,
Jadi sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat itu kita harus tahu nih antisipasinya seperti apa, dan tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan sebenarnya paling gampang itu edukasi memang ya. Jadi bentuk edukasinya bagaimana kepada seorang anak. Nah, kita perlu perhatikan ketika kita mau melakukan edukasi, kita harus sesuaikan pesan yang akan kita sampaikan itu dengan usia tahapan perkembangan anak gitu ya. Jadi sebenarnya sejak kapan diberikan? Sejak lebih dini lebih bagus. Ya, jadi edukasi yang diberikan lebih awal itu menjadi lebih bagus ya. Lebih dini lebih bagus. Karena kalau kita memberikan edukasinya sudah di usia-usia yang misalnya usia sekolah dasar tapi kelas tinggi gitu ya, atau bahkan di SMP, itu seringkali anak sudah tidak mendengarkan orang tuanya. Ya kan? Jadi mereka lebih terpengaruh pada teman-temannya gitu. Jadi kalau bisa sejak mereka masih balita, sejak mereka mulai belajar bicara itu sudah diajarkan bagaimana mereka bisa memahami dirinya, mengenali dirinya, kemudian dia tahu bagian-bagian tubuhnya itu merupakan sesuatu yang harus dia lindungi karena itu miliknya pribadi. Bahkan orang tuanya pada usia tertentu itu tidak boleh menyentuhnya tanpa izin gitu ya. Jadi apalagi orang lain gitu. Nah, ini akibat kita nggak kasih tahu nih, akhirnya jadi ada orang tua yang mungkin malah melakukan ya tadi ya kasus-kasus incest gitu ya. Anaknya tidak tahu itu. Mereka itu merasa bahwa orang tua itu harus dihormati, guru itu harus dipatuhi gitu ya. Tapi karena kita tidak menjelaskan batasan ketika kita sedang bergaul, ketika kita sedang belajar, sedang bermain, itu anak jadi tidak mengerti kapan dia harus berhenti, kapan dia harus menolak misalnya gitu. Ya, jadi dengan bahasa anak-anak kita mengajarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian mungkin kalau pada saat anak-anak itu mereka agak sulit menerima argumentasi. Ya, jadi tidak harus diberikan bukti-bukti misalnya gitu ya, data-data itu tidak perlu. Tetapi penting pada saat itu diberikan teladan. Contoh. Ya, jadi dicontohkan misalnya kalau kita masuk ke rumah seseorang atau kita masuk ke kamar seseorang ya, area privat, tentu kita minta izin dulu, memberi salam dulu misalnya gitu. Nah, sehingga anak itu tahu sebenarnya bukan sekedar kita mengajarkan tata krama ya, tapi lebih dari itu nanti dia tahu dia punya kewajiban untuk menghargai orang lain. Kenapa? Karena kita juga ingin diri kita dihargai gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian kalau dalam Islam tentu kita sudah belajar ya bahwa yang laki-laki harus menjaga pandangannya gitu, yang perempuan harus menjaga auratnya gitu ya, menjaga kemaluannya misalnya gitu. Apa itu maksudnya? Jadi tidak baik juga kalau kita misalnya menggunakan kata-kata kiasan untuk menyebutkan organ reproduksi misalnya gitu ya, karena bahkan kemudian anak-anak menjadikan itu bahan bercandaan gitu ya. Padahal ketika kemarin contohnya saya datang ke sekolah nih, ke SD, itu anak-anak tidak tahu, bahkan orang tua dan gurunya tidak tahu bahwa candaan atau ungkapan dan siulan yang bernada seksis itu termasuk kekerasan seksual. Verbal ya, Bu. Verbal, bisa dilaporkan. Itu mereka tidak tahu. Jadi hal-hal sesederhana itu mereka tidak sadar, dan ini potensial. Anak yang dirayu, digoda gitu ya, mungkin kemudian karena di rumahnya tidak diajarkan oleh orang tuanya, di sekolahnya juga tidak diajarkan oleh gurunya, kemudian dia merasa di rumah mungkin sepi nih, jarang ada yang memuji-muji, jarang ada yang panggil-panggil sayang, mungkin bahkan nggak pernah gitu ya, tidak sempat nih, orang tuanya sibuk bekerja misalnya gitu ya, hanya bertemu dengan mbaknya misalnya gitu ya, atau eyangnya di rumah, tapi tidak detail mengajarkan hal itu kepada anak, sehingga kemudian di sekolah ketika ada temannya yang memuji misalnya, atau mungkin bercanda ya, badannya itu kamu hidungnya hidungnya mancung, badannya bagus misalnya gitu ya, disebut-sebut. Nah, itu sebenarnya kalau dia tidak suka itu bisa dilaporkan. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus sama-sama dari awal mengajarkan mana batasannya yang laki dengan perempuan. Nah, satu lagi, kemarin itu saya sempat datang ke sekolah yang lain ya, ke SD yang lain. Ada guru tuh yang bertanya tentang
kita tuh sudah mengajarkan ya tentang laki-laki dan perempuan, beda-bedanya seperti apa, kemudian misalnya eh, menjaga dirinya seperti apa. Tapi kan sekarang sudah ada nih yang orientasi seksualnya beda, ya kan, jenis apa, gender, bukan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin kita sudah meyakini hanya ada 2. Tapi ada tuh manifestasi gender yang tidak biner, tidak laki-laki dan perempuan gitu. Nah itu kita tahu itu tidak diterima di Indonesia ya. Tetapi ternyata situasinya kok menunjukkan hal yang berkebalikan gitu. Contohnya kasus-kasus HIV di Indonesia itu saya kira lebih dari 30% kalau nggak salah saya cek datanya itu ya. Itu angkanya pada kelompok LGBT dan itu tinggi sekali gitu ya. Jadi ternyata komunitas yang seperti ini yang kemudian akhirnya jadi terdampak ya kena HIV dan seterusnya itu semakin banyak. Artinya yang belum juga kan itu kalau kita belajar biasanya kita pakai istilah fenomena gunung es gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu guru juga bertanya, bagaimana caranya kita memberikan informasi kepada anak bahwa ada yang seperti itu. Gitu ya. Tadi dalam hal ketika kita mengajarkan antara laki-laki dengan perempuan itu punya fitrahnya masing-masing. Itu juga bisa kita masuk melalui cara ketika kita mengedukasi anak-anak itu gitu. Jadi nggak apa-apa kita menyampaikan bahwa di dunia ini ada yang seperti itu, bahkan di kaum sebelumnya itu bisa gitu ya. Kalau ada guru mungkin atau orang tua yang punya kelebihan dalam hal storytelling, mungkin dia bisa ceritakan kisah kaum apa dulu tuh, kaum Sodom ya, kaumnya Nabi Lut itu kan. Nah biasanya anak-anak kan suka sekali tuh, dan itu bukan dongeng ya. Kalau dongeng bagus juga sih buat anak-anak, ada pesan moralnya. Tapi kalau kisah hikmah itu bahkan lebih bagus lagi karena memang itu menjadi pembelajaran gitu ya. Kira-kira demikian Kak. Oke, berarti pendidikan itu sedini mungkin ya Bu. Oke baik, berarti sebisa mungkin pendidikan seksual itu sedini mungkin ya Bu. Betul. Dan terus teladan dari orang tua itu menjadi salah satu cara untuk mengajarkan pendidikan seksual. Dan dari sekolah juga belum tentu bisa mengajarkan dengan baik ya Bu. Iya betul. Dari beberapa sekolah. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir ya Bu. Ya, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk para orang tua atau teman-teman di luar sana yang mempunyai adik kecil yang masih di bawah umur agar bisa terhindar, agar bisa menjaga adik-adik kecil kita dari kekerasan seksual Bu? Baik, makasih Kak Adel. Nah ini pertanyaannya juga nggak kalah penting ya dari yang sebelumnya. Nah seringkali pesan saya tuh ya, seringkali orang itu tadi Kak Adel cerita kalau di sekolah itu juga kadang-kadang sulit yang memberikan edukasi. Itu benar sekali. Ya, jadi ketika saya datang ke beberapa sekolah dan melakukan riset atau intervensi, itu banyak di antara para guru itu yang tidak percaya diri untuk menyampaikan materi-materi terkait reproduksi dan apalagi seksualitas gitu ya. Karena mereka merasa bahwa tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ada 2 kompetensinya. Kompetensi konten ya terkait penguasaan konten dan kompetensi pedagogik. Jadi cara menyampaikannya. Dan terjadi mispersepsi antara guru dengan peserta didik. Misalnya kalau guru menganggap bahwa konten demikian itu terlalu vulgar sehingga tabu untuk disampaikan. Jadi takut. Iya, jadi takut. Melihat guru begitu masuk bertanya tentang ada yang tahu tentang menstruasi, anak-anak langsung ribut, akhirnya mundur, gak jadi menyampaikan materi itu. Padahal materinya ada di dalam kurikulum. Demikian ya. Nah, kemudian sebaliknya yang dirasakan oleh anak-anak itu justru sedang ingin tahu, sedang dalam proses belajar gitu ya. Mereka kalau dia tidak dapat informasi yang benar dari gurunya, mereka bisa dapat informasi dari yang lain gitu kan ya. Apalagi kalau mereka sudah mulai banyak nih sosialisasinya, dapat informasi dari teman, kemudian dari media sekarang yang kita khawatirkan. Nah, yang kita takutkan itu informasi yang disampaikan atau yang diterima itu bukan informasi yang tepat gitu. Jadi malah akibatnya menjerumuskan gitu, informasi yang fake ya, yang dusta misalnya gitu, atau yang tadi menjerumuskan itu gitu. Sehingga harusnya guru itu sama dengan orang tua itu meningkatkan terus kompetensinya. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak.
Nah, seringkali guru dan orang tua ketika mendapatkan pertanyaan atau melihat aktivitas anak yang dianggap itu mengarah ke seksualitas ya, apalagi sampai pelecehan, itu reaksinya gimana menurut Kak Adel? Senang atau marah? Senang. Senang? Masa? Kalau misalnya ada anak yang misalnya nanya, seorang guru atau orang tua ditanya, Mama atau Bunda, seks itu apa? Misalnya gitu. Iya. Reaksinya gimana? Kayak takut untuk menyampaikannya juga. Takut ya, reaksi orang tua tuh biasanya takut, bahkan panik, Iya. atau mungkin marah gitu ya. Padahal anak-anak itu kan belum tahu ya, wajar nggak kalau mereka bertanya? Wajar. Wajar. Jadi kita sebagai orang tua belajar supaya tenang. Kalau bahasa kids zaman now apa? Kalem ya, slow ya, santai, santuy gitu. Jadi kalau misalkan anak bertanya, kemudian kita tidak siap dengan jawaban, kemudian kita merasa perlu belajar lagi, nggak apa-apa. Kita sampaikan bahwa, wah pertanyaan adik bagus sekali nih, dapat informasi dari mana, misalnya gitu. Kita gali lebih lanjut, mengapa dia bertanya, misalnya gitu. Itu mengulur waktu ya, sekaligus ya, sambil berpikir gimana nih cara menjelaskannya gitu. Yang penting jangan sampai terlihat panik atau apalagi marah gitu ya. Jangan langsung membentak misalnya nadanya tinggi gitu ya. Biasa saja. Oh oke, jadi dia ternyata tadi baca tuh di formulir karena mulai belajar mengeja misalnya. Ada tuh di salah satu entah di mana ya, dia ada lihat tulisan itu misalnya. Lalu dia bertanya. Kalau dia punya informasi, dia tahu, bisa menjelaskan, jelaskan dengan bahasa anak-anak. Misalnya kalau tadi, apa itu seks? Ya seks itu jenis kelamin. Nah, adik tahu nggak jenis kelamin ini? Kalau ada dedek bayi baru lahir, tahu nggak jenis kelaminnya itu apa? Oh iya tahu, misalnya laki-laki sama perempuan. Siapa nih yang perempuan? Siapa yang laki-laki? Misalnya diberikan contoh. Lalu apa bedanya? Nah itu bisa justru pintu masuk untuk dia belajar lebih lanjut. Itu namanya kontekstual ya, belajar dari situasi yang nyata. Jadi jangan kaget gitu. Tapi kalau kita tidak tahu, misalnya pertanyaannya lebih sulit ya. Misalnya, Ayah, kenapa sih? Saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Bunda, kenapa kalau laki-laki itu bisa tegang? Tahu ya maksudnya ya? Iya. Maksudnya ereksio gitu. Nah, anak kecil masih balita nanyanya seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskannya? Kalau kita tidak bisa menjelaskan, bilang, Kak, sampaikan bahwa sekarang Bunda susah nih, belum bisa menjelaskan. Bunda belajar dulu, misalnya gitu. Take times ya. Jadi perlu waktu misalnya untuk mempelajari bagaimana cara menyampaikan. Tapi ada anak yang pengen gitu ya, pengen tahu ya itu harus tahu seninya. Kalau saya dulu saya bilang begini, Kakak kalau adik misalnya bangun tidur, nah biasanya Bunda tuh ajak kemana? Pas bangun tidur biasanya anak kecil ditanya, misalnya gitu ya, kalau anak laki-laki atau sama anak perempuannya gitu, mau pipis nggak? Ya kan, kalau dia sudah bisa mengendalikan supaya dia nggak ngompol gitu kan, karena dia sudah menahan nih supaya nggak pipis selama semalam, langsung ditanya, pipis nggak misalnya gitu. Nah pada saat mau pipis kan dia tegang dulu, misalnya gitu. Itu contoh ya. Jadi ketika dia mau pipis itu dia tegang dulu. Jadi ada saat-saat tertentu memang penis misalnya pada laki-laki itu memang harus tegang dulu karena dia mau mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuhnya itu, karena kalau ditahan itu menjadi racun misalnya begitu. Nah nanti seiring berjalannya waktu kita bisa tambahkan informasinya gitu. Jadi jangan juga kita jejali anak Berarti dengan melihat umur anaknya juga ya Bu. disesuaikan gitu Kak. Berarti jangan langsung menolak gitu ataupun marah, Betul. kesal gitu ya. Jangan menolak, jangan. Itu bisa menjadi anaknya jadi menutup diri gitu nggak sih Bu? Yes, itu malah benar malu, sekali. malah Betul. takut untuk nanya ya Bu. Betul. Kapok ya. Iya kapok. Besok-besok nggak nanya lagi ya Kak ya. Iya. Ya, begitu ya Bu. Nah teman-teman gimana, menarik banget ya pembahasan kita tadi mengenai kekerasan seksual. Mungkin di sini saya simpulkan dari pembahasan kita dari awal. Jadi kekerasan seksual itu hal yang tidak bisa disepelekan ya Ibu. Betul. Hal yang perlu kita waspadai, apalagi kita mempunyai
adik kecil, apalagi orang tua yang mempunyai anak, harus lebih aware, lebih peduli lagi kepada anak-anak, kepada adik kecil kita. Nah, kenapa sih anak-anak menjadi rentan? Karena mereka lemah ya Bu, dan tidak mengetahui bagaimana cara mereka memprotek diri dari orang asing, dan belum mengetahui juga pengetahuan mengenai seksual ya Bu. Betul. Dan terus apa yang bisa terjadi jika anak mengalami kekerasan seksual, itu bisa berdampak pada semuanya ya Bu. Ada pada fisiknya, pada psikisnya, sosialnya, semuanya bisa terdampak. Dan selanjutnya yaitu apa sih yang bisa diajarkan dari orang tua ataupun dari keluarga terdekat untuk anak-anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Itu bisa dengan menjadi contoh dulu ya Bu, dan itu diusahakan sedini mungkin. Karena di usia yang lebih matang mungkin lebih susah ya Bu untuk mengedukasinya. Dan terakhir, pesan untuk para orang tua dan teman-teman di luar sana yang mempunyai adik kecil, yang pertama itu jangan kesal ataupun marah ya Bu jika anak ingin tahu mengenai seksual. Malah nantinya anak tersebut malah menutup diri ya Bu, malah takut untuk bertanya begitu. Dan mungkin menjelaskan sedikit mengenai mengenai organ reproduksi apa sih yang bisa dilihat oleh orang asing dan tidak boleh dipegang oleh orang asing. Mungkin begitu ya Bu. Yes. Oke, sangat luar biasa pembahasan kita pada kali ini teman-teman. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya dan para orang tua di luar sana ya Bu yang mempunyai anak-anak. Saya juga berterima kasih kepada Ibu, saya dan teman-teman semuanya tentunya, karena ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Makasih juga ya Kak Adel sudah ngundang saya. Terima kasih Ibu, kita yang berterima kasih Bu. Oke. Sekian podcast Semesta episode Project Group Kesehatan Reproduksi, di mana dalam kali ini kita mengambil tema seberapa pentingkah pendidikan seksual terhadap anak usia dini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.